Perkenalkan, nama saya Petra Sofisyanturi dengan NPM 23120111582. Saya mengambil Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang urgensi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur sangat penting dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. Peraturan daerah ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola aspek-aspek ketertiban dan keamanan masyarakat serta melindungi hak-hak warga negara. Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas sosial dan keamanan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur ini juga memiliki beberapa urgensi krusial dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. Yang pertama, peraturan daerah ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengatur ketertiban dan keamanan. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketentraman masyarakat. Sesuai dengan pasal 2, maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah. Yang artinya, pertama, berkeadilan. Peraturan daerah ini dapat diterapkan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Pelanggaran akan ditindak sesuai aturan dan hak-hak masyarakat akan dilindungi secara setara sehingga tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaannya. Yang kedua, berkepastian hukum. Kehadiran peraturan daerah ini memberikan kejelasan dan prediktabilitas, masyarakat tahu aturan mainnya dan pemerintah daerah juga memiliki landasan yang pasti dalam bertindak. Yang ketiga, bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi seluruh penduduk di daerah tersebut. Yang kedua, pengaturan konflik sosial. Dalam konteks masyarakat yang beragam, peraturan daerah ini penting dalam mengatur dan mencegah konflik sosial. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat diharapkan dapat berinteraksi lebih harmonis, mengurangi potensi terjadinya gesekan antar kelompok. Peraturan daerah ini juga memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok dalam bermasyarakat. Dengan adanya aturan yang terperinci, masyarakat dapat memahami batasan-batasan yang ada sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Contohnya, peraturan mengenai penggunaan ruang publik, pelaksanaan kegiatan keagamaan atau penyelenggaraan acara budaya dapat diatur dengan baik untuk menghindari tumpang tindih kepentingan. Yang ketiga, responsif terhadap kebutuhan lokal. Peraturan daerah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons secara cepat dan tepat terhadap isu-isu yang muncul di masyarakat. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan efektif. Peraturan daerah ini juga memungkinkan pemerintah untuk merespon dengan cepat terhadap isu-isu yang muncul di masyarakat. Dalam situasi darurat atau ketika terjadi konflik, pemerintah yang responsif ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut sebelum berkembang menjadi lebih besar. Respon yang cepat juga dapat mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dan menjaga stabilitas sosial. Yang keempat, mendukung otonomi daerah. Dengan adanya peraturan daerah ini juga mengatur ketertiban umum, pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi daerah secara lebih efektif. Hal ini menciptakan ruang bagi pemerintah untuk berinovasi dan mengembangkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kelima, pembangunan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah mampu menjaga ketertiban dan keamanan, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan ini sangat penting untuk menciptakan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diperlukan bagi daerah dikarenakan ada beberapa alasan yang dapat ditinjau dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pertama, saya akan menjelaskan dari tinjauan filosofis. Secara filosofis, sesuai dengan dibentuknya peraturan daerah ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peraturan daerah ini berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab.
Ada beberapa poin penting yang dapat ditinjau dari tinjauan filosofis ini. Pertama, ada nilai kemanusiaan. Peraturan daerah ini mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Inti dari nilai kemanusiaan dalam peraturan daerah ini juga adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Ini bukan sekedar klaim, melainkan komitmen nyata untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dan keamanan yang mendasar. Inti dari peraturan daerah tersebut juga tidak hanya sekedar seperangkat aturan, tetapi juga didasari oleh prinsip-prinsip fundamental yang menghormati dan melindungi martabat serta hak-hak dasar setiap individu. Dengan adanya ketentraman dan ketertiban masyarakat, masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Peraturan daerah ini mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Warga dapat proaktif mengawasi lingkungan sekitar mereka, misalnya dengan menjaga kebersihan, menegur perilaku yang mengganggu, atau bahkan mendirikan sistem keamanan lingkungan. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam mengedukasi sesama warga tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan serta memahami isi dari peraturan daerah ini. Yang kedua, dari tinjauan sosiologis. Dari sudut pandang sosiologis, peraturan daerah ini penting untuk membangun norma dan nilai sosial yang diharapkan dapat mengatur dari perilaku masyarakat. Pertama, ada pengaturan interaksi sosial. Peraturan daerah ini membantu mengatur interaksi sosial di antara warga sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Dengan aturan yang jelas, masyarakat diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, pencegahan konflik. Dalam masyarakat yang beragam, peraturan daerah ini berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. Dengan adanya mekanisme penyelesaian yang jelas, masyarakat dapat mengatasi perbedaan dengan cara yang damai. Yang ketiga, dari tinjauan yuridis. Secara yuridis, peraturan daerah ini merupakan instrumen yang mengikat dan memiliki kekuatan eksekusi. Ada beberapa poin penting dalam tinjauan yuridis ini. Yang pertama, dasar hukum yang kuat. Berdasarkan pasal 2, maksud, tujuan, dan ruang lingkup peraturan daerah ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, tindakan pemerintah dalam menjaga ketertiban dapat dilakukan secara sah dan terukur. Yang kedua, sanksi bagi pelanggar. Dalam pasal 57, peraturan daerah ini juga mencakup ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar ketertiban umum. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa setiap individu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Adanya sanksi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk patuh, mereka akan merasa bahwa upaya mereka dalam menjaga ketertiban tidak sia-sia karena ada konsekuensi bagi pihak melanggar. Ini juga mencegah rasa ketidakadilan jika pelanggar tidak menerima hukuman apapun. Penegakan sanksi yang konsisten ini dapat membentuk budaya tertib di masyarakat. Ketika pelanggaran selalu ada konsekuensinya, masyarakat akan terbiasa untuk lebih disiplin dan memahami untuk aturan demi kepentingan bersama. Selanjutnya, prosedur penegakan hukum. Peraturan daerah ini juga mengatur prosedur penegakan hukum yang harus diikuti oleh aparat pemerintah. Dengan adanya prosedur yang jelas, penegakan hukum dapat dilakukan dengan adil dan transparan. Dengan demikian, peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aman, harmonis, dan berkeadilan. Dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdapat beberapa pasal yang secara jelas mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Yang pertama ada dari pasal 2 yang berisi tentang maksud. Pasal ini menjelaskan bahwa tujuan pembentukan peraturan daerah adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, masyarakat dan pemerintah akan memiliki acuan yang tetap dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk menciptakan kepastian dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, berkeadilan. Keadilan dalam penegakan hukum dan ketertiban menciptakan rasa aman di masyarakat yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Yang kedua, ada kepastian hukum. Kepastian hukum sangat penting agar masyarakat tahu hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Yang ketiga, bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan dari perda ini tersebut untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Peraturan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, peraturan daerah tidak hanya menjadi sekedar dokumen hukum, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
Selanjutnya ada dari pasal 3 yang berisi tentang tujuan penetapan. Pasal ini menyebutkan tujuan-tujuan spesifik seperti mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat. Yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pembangunan. Yang pertama, penghormatan hak masyarakat. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan lebih baik. Ketika hak-hak masyarakat diakui, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berpartisipasinya masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka kepada pemerintah sehingga kebijakan yang diambil lebih relevan dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien sehingga sumber daya daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih efektif. Proses perencanaan yang melibatkan analisis yang mendalam, masukan dari berbagai pihak menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kebijakan efektif adalah kebijakan yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, atau peningkatan kualitas layanan publik. Selanjutnya ada dari pasal 4 yang berisi tentang ruang lingkup. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini mencakup tentang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Dengan mencakup berbagai aspek, peraturan ini dapat mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul di masyarakat dari keamanan hingga perlindungan lingkungan. Dalam konteks perlindungan lingkungan, peraturan ini mencakup lingkungan hidup yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Yang kedua ada dari pengendalian dan pengawasan. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pengendalian dan pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pelanggaran terhadap kebijakan dapat diminimalkan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya ada dari pasal 52 tentang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Pasal ini menekankan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan oleh bupati dan instansi terkait. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pelanggaran hukum dapat diminimalisir yang pada akhirnya meningkatkan rasa aman di masyarakat. Keterlibatan berbagai instansi juga memastikan berbagai aspek dan ketertiban dapat dikelola dengan baik. Pengawasan yang ketat berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran hukum. Ketika individu mengetahui bahwa mereka berada di bawah pengawasan yang ketat, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Rasa takut akan sanksi atau konsekuensi dari pelanggaran hukum dapat mendorong perilaku yang lebih patuh. Dengan demikian, pengawasan yang efektif mengurangi insiden pelanggaran hukum. Selanjutnya ada dari pasal 31 tentang pembinaan terhadap pengemis dan gelandangan. Pasal ini mengatur tentang pembinaan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan tunasusila. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, pemerintah daerah berusaha untuk memberdayakan kelompok-kelompok rentan ini, membantu mereka untuk mandiri dan berkontribusi pada masyarakat. Pembinaan ini tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mengurangi masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Secara keseluruhan, peraturan daerah ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberikan dasar hukum yang kuat, tujuan yang jelas, dan ruang lingkup yang komprehensif, peraturan ini menciptakan landasan yang solid untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat dan relevan untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa daerah lain perlu untuk membuat peraturan daerah yang serupa dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Ada beberapa alasan. Yang pertama, memberikan landasan hukum atau dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan. Dengan adanya landasan hukum, tindakan pemerintah dalam menjaga ketertiban dapat dilakukan secara sah dan terukur, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya aturan yang tertulis, masyarakat jadi tahu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Mereka mengetahui hak-hak mereka untuk hidup dalam lingkungan yang tertib, serta kewajiban mereka untuk mematuhi aturan demi kepentingan bersama. Yang kedua, meningkatkan ketertiban dan keamanan. Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas
diharapkan dapat mengurangi potensi konflik, kejahatan, dan gangguan ketertiban lainnya sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang. Pada dasarnya, peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum serta untuk mencegah potensi konflik, kejahatan, dan gangguan lainnya yang dapat merugikan individu ataupun komunitas. Yang ketiga, pencegahan konflik sosial. Dalam masyarakat yang beragam, peraturan daerah ini berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. Peraturan daerah ini menetapkan prosedur atau cara untuk mengatasi perbedaan pendapat atau perselisihan yang mungkin timbul dengan cara yang damai sehingga mengurangi potensi terjadinya gesekan antar kelompok. Yang keempat, perlindungan hak masyarakat. Peraturan daerah ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan adanya aturan yang jelas, peraturan daerah ini memberikan jaminan kepada setiap individu bahwa hak-hak mereka akan terlindungi. Jika ada pelanggaran, masyarakat memiliki dasar hukum untuk menuntut keadilan ataupun melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang. Ini memastikan bahwa tidak ada yang bisa dengan mudah untuk mengabaikan atau melanggar hak orang lain tanpa konsekuensi. Dengan adanya sanksi bagi pelanggar, peraturan daerah ini memberikan jaminan bahwa setiap individu akan mendapatkan perlindungan yang layak. Yang kelima, pembangunan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah daerah mampu menjaga ketertiban dan keamanan, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan ini sangat penting untuk menciptakan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat merasa aman dan terlindungi ketika pemerintah mampu menciptakan lingkungan yang tertib dan bebas dari ancaman. Keamanan menjadi fondasi bagi kehidupan bermasyarakat yang stabil. Ketika masyarakat melihat upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban seperti penegakan hukum yang konsisten, respon yang cepat terhadap kejahatan, dan pengelolaan konflik yang efektif, mereka akan merasa bahwa pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik dan peduli terhadap kesejahteraan warganya. Yang keenam, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya ketentraman dan ketertiban, masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Lingkungan yang aman dan nyaman mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya sehingga meningkatkan kualitas masyarakat secara keseluruhan untuk lebih baik lagi. Di lingkungan yang aman dan nyaman, masyarakat tidak ragu untuk berinteraksi, berkumpul, dan menjalin hubungan sosial. Kesimpulannya, mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang serupa dengan peraturan Kabupaten Lampung Timur, dikarenakan peraturan daerah ini bukan saja berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung terjadinya atau terciptanya masyarakat yang aman, harmonis, dan berkeadilan.